Halo, nama saya Nada Prihatini dengan nomor NIM 2314190047. Berikut merupakan tugas bahasa Inggris modul 13. Tujuan pasar saham, pendapatan modal dan investasi. Pasar saham memiliki dua tujuan yang sangat penting. Yang pertama adalah menyediakan modal bagi perusahaan yang dapat mereka gunakan untuk mendanai dan mengembangkan bisnis mereka. Jika sebuah perusahaan menerbitkan 1 juta lembar saham yang pada awalnya dijual seharga $10 per lembar, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan modal $10 juta yang dapat digunakan untuk mengembangkan bisnisnya, dikurangi biaya apapun yang dibayarkan perusahaan kepada bank investasi untuk mengelola penawaran saham. Dengan menawarkan saham daripada meminjam modal yang dibutuhkan untuk ekspansi, perusahaan terhindar dari utang dan membayar biaya bunga atas utang tersebut. Tujuan sekunder dari pasar saham adalah memberikan kesempatan kepada investor, yaitu mereka yang membeli saham untuk berbagi keuntungan dari perusahaan yang diperdagangkan secara publik. Investor dapat memperoleh keuntungan dari pembelian saham dengan salah satu dari dua cara. Beberapa saham membayar dividen reguler atau sejumlah uang tertentu per lembar saham yang dimiliki seseorang. Cara lain investor dapat memperoleh keuntungan dari membeli saham adalah dengan menjual saham mereka untuk mendapatkan keuntungan jika harga saham naik dari harga beli. Contoh, jika seorang investor membeli saham perusahaan di harga $10 per saham dan harga saham kemudian naik menjadi $15 per saham, investor kemudian dapat merealisasikan keuntungan 50% dari investasi mereka dengan menjual saham mereka. Kedua, masa-masa awal trading investasi. Sepanjang tahun 1600-an, pemerintah Inggris, Perancis, dan Belanda memberikan piagam kepada sejumlah perusahaan yang menyertakan nama India Timur. Semua barang yang dibawa kembali dari timur diangkut melalui laut yang melibatkan perjalanan beresiko yang seringkali terancam oleh badai dan bajak laut. Untuk mengurangi resiko ini, para pemilik kapal secara teratur mencari investor untuk memberikan jaminan pembiayaan untuk pelayaran. Sebagai imbalannya, investor menerima sebagian dari keuntungan moneter yang direalisasikan jika kapal berhasil kembali dengan sukses. Syarat dengan barang untuk dijual. Ini adalah contoh paling awal dari perusahaan perseroan terbatas atau LLC dan banyak yang hanya bertahan cukup lama untuk satu kali pelayaran. Ketiga, perusahaan Hindia Timur. Pembentukan East India Company di London pada akhirnya mengarah pada model investasi baru, dengan perusahaan pengimpor menawarkan saham yang pada dasarnya mewakili kepentingan kepemilikan fraksional di perusahaan. Dan oleh karena itu, menawarkan pengembalian investasi kepada investor atas hasil dari semua perjalanan yang didanai oleh perusahaan, alih-alih hanya untuk perjalanan. Model bisnis baru ini memungkinkan perusahaan untuk meminta investasi yang lebih besar per saham, sehingga mereka dapat dengan mudah meningkatkan ukuran armada pelayaran mereka. Berinvestasi dalam perusahaan-perusahaan seperti itu yang seringkali dilindungi dari persaingan dengan piagam yang diterbitkan secara royal, menjadi sangat populer karena para investor berpotensi meraup untung atas investasi mereka. Saham pertama dan bursa pertama. Saham perusahaan diterbitkan di atas kertas, memungkinkan investor untuk memperdagangkan saham bolak-balik dengan investor lain. Tapi, bursa yang teregulasi tidak ada sampai pembentukan London Stock Exchange atau LSE pada tahun 1773. Meskipun terjadi gejolak keuangan yang signifikan setelah pembentukan LSE, perdagangan bursa secara keseluruhan berhasil bertahan dan tumbuh sepanjang tahun 1800-an. Terakhir, awal mula bursa efek New York. Masuklah ke New York Stock Exchange yang didirikan pada tahun 1792. Meskipun bukan yang pertama di Amerika Serikat, kehormatan ini diberikan kepada Philadelphia Stock Exchange. Dengan cepat berkembang menjadi bursa saham yang dominan di Amerika Serikat dan akhirnya di dunia. NYSE menempati posisi yang strategis secara fisik, terletak di antara beberapa bank dan perusahaan terbesar di negara itu, belum lagi terletak di pelabuhan pengiriman utama. Bursa ini menetapkan persyaratan pencatatan saham dan biaya yang cukup pada awalnya sehingga memungkinkannya dengan cepat menjadi institusi yang kaya raya.